Bismillahirrahmanirrahim. Jumat pagi ini 24 Juli 2026 kami berkesempatan melihat, mengunjungi dan sedikit merasakan betapa susah dan sulitnya petani. Ini salah satunya adalah pengusaha pertanian bersama dengan kelapa muda. Nah, kelihatan dari kejauhan. Nah, dia lagi memanen kelapa mudanya untuk dijual di kota. Nah, beginilah nasib kehidupan para petani, dan ini bagian kecil dari bagaimana susahnya para petani Indonesia yang kadang sering dijadikan alat untuk berkampanye oleh para legislator, juga oleh para pejabat politik. Nah, tuh dari kejauhan kelihatan dia lagi naik di ketinggian yang tidak pada sewajarnya tanpa alat pengaman. Nah, inilah kebiasaan petani yang selama ini menjadi objek berkampanye. Masya Allah, kalau saja anggota dewan yang sudah menjabat ini berperilaku amanah, jujur, insya Allah akan menjadi berkah dan menjadi tumpuan rakyat yang dipilih. Para pejabat-pejabat politik yang duduk menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden, beliau itu sadar betapa sulitnya, betapa susahnya masyarakat. Insya Allah dia akan menyadari dan akan berperilaku amanah dan bijak. Ini dari ketinggian yang begitu tidak wajar kalau bagi kami. Dia ada di atas sana tuh. Nah, dia tidak takut, dia tidak berpikir tentang resiko, mungkin karena sudah menjadi pekerjaannya hanya untuk mendapatkan rupiah, mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Ini makanya sadarlah, wahai para pejabat, wahai para anggota dewan yang selama ini kadang menggunakan petani menjadi objek kampanye. Inilah di satu lembah di desa Kecamatan Gemawang. Nah, tuh ya, ini contoh betapa ketahanan pangan ini harus benar-benar dibantu, difasilitasi oleh negara. Tuh, ini kelapanya lagi dikerek, tuh kelapa mudanya. Nah, ini Masya Allah, mudah-mudahan masyarakat Indonesia ini dikasih kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyadari betapa jika hidup ini tidak didasari dengan ketakwaan, maka akan menjadi kurang bermanfaat, bahkan mungkin ibarat
bagaimana kita akan mencari dunia ini kalau tanpa diimbangi dengan akhirat? Mungkin dunianya saja nggak akan ketangkap. Tapi kalau kita bagaimana menyadari bahwa kita niat ibadah, kita beribadah kepada Allah dengan tidak meninggalkan ibadah yang wajib, kemudian tetap bekerja, maka dia akan menjadi predikat seorang mujahid, seorang pejuang kehidupan. Masya Allah. Tapi kalau mereka tidak mengindahkan amanah Allah di muka bumi ini, maka sayanglah hidup ini. Karena apa? Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, lau anna ahla hadzal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Jadi jika penduduk satu kaum ini bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan keberkahan langit dan keberkahan bumi, sehingga mereka akan menikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah ini dengan seimbang, dengan tetap mengedepankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja ini akan menjadi inspirasi bagaimana kita menanam padi akan tumbuh rumput. Bagaimana kita mencari akhirat maka akan mendapatkan dunia. Tapi bagaimana kita akan menanam rumput maka tidak akan tumbuh padinya. Jika kita hanya akan mencari keduniaan, mencari harta benda, maka bahkan mungkin harta bendanya tidak kita dapatkan, tapi apalagi akhiratnya. Nah, itu ini lagi turun dari memanjat pohon kelapa tanpa menggunakan alat pengaman. Masya Allah, mudah-mudahan dia diberi hidayah oleh Allah untuk tetap menjalankan ibadah, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, dan selalu menyadari bahwa kehidupan ini adalah sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Wahai manusia, janganlah engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tiada yang abadi. Dunia yang dicari tiada yang abadi. Semoga pesan ini menjadikan kita selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan ini hari Jumat Pahing 24 Juli 2026. Terima kasih.